Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik berjudul Aquarium of the Dead. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang pekerja laki-laki yang sedang mengobrol satu sama lain. Ternyata, mereka ditugaskan oleh seorang dokter hewan bernama Mary untuk menyiapkan suntikan berdosis sesuai takaran. Tujuannya sendiri tidak lain tidak bukan Dokter Mary ingin menyuntikkan dosis tersebut kepada salah satu hewan yang lagi sakit, yaitu seekor gurita dewasa. Namun celakanya, bukanlah kesembuhan yang didapatkan, gurita itu malah berontak secara tiba-tiba serta membuat Dokter Mary harus terpental. Demikian juga halnya dengan kedua pekerja tadi yang tidak lagi sempat melarikan diri dan film pun dimulai. Lalu, scene beralih kepada hewan-hewan air yang terpampang nyata di dalam akuarium yang begitu besar. Ya, bisa kalian lihat sendiri, banyak sekali ikan-ikan laut, baik yang berbahaya maupun tidak. Tentu saja dari tempatnya bisa ditebak bahwa lokasi ini merupakan tempat wisata air yang bertemakan makhluk-makhluk laut. Kalau di Indonesia sih mirip-mirip SeaWorld yang ada di Ancol ya guys. Setelah selesai berkenalan dengan hewan laut, kita langsung difokuskan kepada seorang wanita bernama Miranda yang bekerja sebagai peneliti di tempat ini. Biasanya kalau ada sesuatu yang diteliti dengan wajah heran, sudah pasti ada satu hal yang tidak beres. Tidak lama dari itu, datanglah seorang asisten dari Miranda yang bernama Joe dan ia ditugaskan untuk menjaga di ruangan ini. Sedangkan Miranda sendiri berniat menghampiri perawat akuarium yang bernama Daniel untuk bertanya mengenai stok makanan dari para hewan. Akan tetapi, Daniel sendiri dianjurkan untuk membakar seluruh stok makanan yang baru saja sampai di tempat itu. Dikarenakan salah satu tempat rekreasi yang sama mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih tepatnya, sebagian hewan-hewan laut di tempat mereka malah mengalami reaksi yang tidak wajar dan cenderung aneh. Hanya saja Daniel sama sekali tidak percaya akan hal itu, melainkan ia malah sibuk menemani temannya yang bernama Skylar untuk berkeliling. Bahkan, Daniel masih sempat-sempatnya untuk memberi makan para hewan dengan makanan yang harusnya sudah dibakar. Kemudian, tempat rekreasi ini kedatangan seorang investor bersama asistennya yang bernama Beth untuk melakukan survei lokasi, yang dimana Miranda sengaja mengundang bapak investor dikarenakan tempat ini sendiri sedang tidak buka akibat sesi perawatan. Di sisi lain, Dokter Mary yang sempat mengalami insiden secara mendadak langsung memasuki area utama sambil memanggil-manggil nama Miranda. Karena tidak sadar akan hal itu, Miranda sibuk mengajak investor tersebut untuk berkeliling di setiap lorong. Setelah itu, kita kembali lagi kepada Dokter Mary yang kali ini sudah menemui salah satu pengurus bernama Clue. Ia bercerita kepada Clue bahwa tragedi ini langsung terjadi tanpa diduga dan berawal dari seekor gurita yang begitu agresif. Tidak heran, gumpalan lendir yang sangat khas pun sudah terlihat di tempat kejadian dan mau gak mau Clue harus memanggil seorang wanita yang bernama Christy untuk membersihkan tempat tersebut. Beruntungnya, hal itu juga mulai disadari oleh Miranda ketika ia berpapasan dengan Dokter Mary yang memberitahu akan kejadian tadi. Tapi celakanya, belum sampai beberapa detik dari pembicaraan itu, sebagian hewan di setiap akuarium mulai memberontak dengan kekuatan yang super luar biasa. Alhasil, akuarium yang bukan lagi berukuran kecil pun langsung pecah dalam sekejap. Di lain situasi, Clue bersama Christy yang sedang kelabakan pun mulai dibikin panik dengan redupnya listrik secara tiba-tiba. Ternyata hal tersebut merupakan sistem otomatis dari tempat ini yang disebabkan oleh kebocoran akuarium agar tidak terjadi kerusakan listrik. Naasnya, Christy yang tidak siap dengan keadaan pun langsung memisahkan diri dan ia nggak bisa berbuat banyak ketika dirinya mulai terancam.
Begitu juga halnya dengan Joe yang masih berada di ruangan laboratorium sampai-sampai ia baru sadar kalau terdapat lumba-lumba yang sudah terinfeksi. Celakanya, handphone milik si investor dan asistennya malah tertinggal di dalam mobil karena mereka pikir kegiatan ini tidak akan memakan banyak waktu. Yang bikin heran, Miranda bersama Dr. Mary malah bersyukur akan hal itu karena mereka berdua sangat tidak ikhlas kalau tempat ini menjadi bangkrut akibat kejadian fatal. Pada dasarnya, mereka bisa berpikiran seperti itu karena tempat ini sendiri sudah dirintis oleh mereka berdua termasuk juga dengan Clue. Lalu kita langsung dialihkan kepada Clue yang sudah tiba di sebuah ruangan. Terlihat jelas ruangan ini masih memiliki daya listrik cadangan yang memang difungsikan sebagai ruangan pengawas. Sembari menunggu kabar terbaru dari Clue, Miranda mulai mengajak Dr. Mary beserta si investor untuk berpindah tempat saat itu juga. Tidak tahu akan kemana, tapi yang pasti mereka berempat malah mendengar suara aneh secara tiba-tiba. Luar biasanya, suara itu berasal dari seekor buaya air asin yang sudah mondar-mandir di tempat itu. Dengan bola mata yang sudah memutih, Dr. Mary pun berkata bahwa hewan-hewan itu sudah terjangkit sebuah infeksi yang seharusnya kumpulan hewan tersebut tidak lagi bernyawa. Bisa dibilang mirip-mirip wabah zombie tapi versi binatangnya. Kemudian, terlihat Daniel bersama Skylar yang mulai kebingungan karena mereka berdua tidak bisa masuk ke dalam. Namun tiba-tiba di tengah perdebatan mereka, datanglah seekor kepiting laba-laba yang menyerang Daniel begitu saja. Beruntung, Skylar sigap mengatasi hal itu meskipun ia sendiri harus terkena serangan dari kepiting yang berukuran kecil. Di sisi lain, Miranda yang masih berkeliling pun sampai tidak sadar lagi kalau terdapat kumpulan bintang laut yang menghampiri mereka. Gawatnya, para bintang laut itu bukan lagi sembarang bintang laut, melainkan mereka bisa hinggap dan menempel di tubuh siapapun. Dipikir-pikir sih emang konyol ya, karena berempat ini harus sebegitu takutnya dengan hewan sekecil itu. Terlebih lagi, Dr. Mary sendiri sama sekali tidak berani dan malah kelabakan untuk mengatasi hal tersebut. Gak lama setelahnya, Daniel bersama Skylar berhasil menerobos masuk ke sebuah ruangan yang hanya boleh diakses oleh pekerja mekanik. Tapi mau gimana lagi, karena penasaran dengan situasi di dalam, mereka pun langsung terabas aja tanpa dosa sedikit pun. Padahal mah, kalau udah tahu ada kepiting laba-laba yang sebrutal itu, mereka harusnya langsung pergi mencari bantuan. Namun, yang menjadi masalahnya sekarang ini, Clue bersama Miranda harus putar otak untuk merubah sistem tersebut. Pada momen inilah, Clue baru ingat bahwa satu-satunya cara terbaik adalah mencari pemicu generator yang harus dihidupkan secara manual. Alhasil, Miranda mulai mengatur strategi secara singkat untuk menentukan jalur mana yang akan mereka lewati. Hanya saja, saking seriusnya, mereka berempat sampai tidak sadar kalau terdapat satu ekor bintang laut yang menyelinap masuk ke buku catatan milik Beth. Awalnya sih memang gak ada masalah sama sekali ya. Beth juga terlihat masih sehat-sehat aja sambil mengikuti arahan Miranda. Apalagi Miranda sendiri harus memaksa mereka semua untuk naik ke atas plafon secara bergantian. Ya, mau gimana lagi, hal ini harus tetap dilakukan akibat tindakan egois yang dipilih oleh Miranda maupun Dr. Mary. Untung saja setelah berhasil pindah ke area lainnya, mereka pun berpapasan dengan Daniel maupun Skylar yang terlihat kebingungan. Namun naasnya, keberuntungan tidak memihak kepada seorang Joe yang sudah tewas di ruangan laboratorium dengan luka gigitan akibat lumba-lumba. Dari kejadian inilah, Daniel baru mengakui kalau ia tidak menuruti perintah untuk membakar segala makanan yang baru datang. Emang bener-bener ya, badan doang yang digedein tapi nalar sama sekali kagak jalan. Jadinya mereka berenam pun harus berjalan bareng-bareng sambil menjaga satu sama lain. Sialnya, bukannya makin aman, mereka berenam malah harus berpapasan dengan seekor singa laut yang sudah terinfeksi. Di depan ada singa laut, di belakang ada buaya, dan di gerombolan mereka ada seorang Skylar yang cerobohnya minta ampun sampai-sampai mati konyol.
Bahkan tidak sampai di situ, setelah kabur dari singa laut maupun buaya air asin, mereka masih harus melewati satu lorong yang sudah rusak parah. Secara bergantian, satu persatu dari mereka mampu melewati lorong itu dengan aman. Tapi berbeda halnya dengan Dr. Mary yang langsung diterkam secara tiba-tiba. Melihat hal itu, Daniel akhirnya baru berguna dan ia refleks tanpa berpikir sama sekali. Sedangkan hal buruk juga menimpa Chloe yang sedang sendirian dan ia kebingungan setelah melihat lendiran bening yang menetes di depannya. Sudah pasti lendir itu berasal dari gurita raksasa yang membuat Chloe harus tewas di ruangan tersebut. Kembali lagi kepada Dr. Mary yang menahan sakit di kakinya. Kali ini masalah semakin memburuk ketika Christy mulai lemas dalam seketika. Yang celakanya, ia baru sadar kalau bagian perutnya sudah dihinggapi oleh seekor bintang laut. Dikarenakan seluruh nutrisinya sudah disedot, Christy pun harus mati konyol juga seperti halnya dengan Skylar yang baru mati sebelumnya. Gak lama dari itu, si investor juga harus tewas akibat seekor gurita raksasa yang menghisapnya seperti makanan. Dalam kondisi seperti inilah, 3 orang yang tersisa pun langsung melarikan diri sebisa mungkin. Ya, walaupun lagi-lagi si Daniel sendiri kembali tidak berguna sama sekali. Bayangin aja, ia cuma bisa teriak-teriak sambil kasih support kepada Miranda yang lagi berusaha untuk mencari generator. Untung saja, Miranda berhasil menghidupkan generator utama dan membuat seluruh sistem kembali berfungsi dengan normal. Apalagi ia juga bisa mengantisipasi pergerakan si gurita yang berusaha untuk melukainya. Ujung-ujungnya, si gurita raksasa itu pun langsung disetrum dengan kabel yang terputus dan tewas dengan begitu mudah. Pada akhirnya, mereka bertiga selamat sampai sekarang dengan situasi Dr. Mary yang sudah terluka. Di momen inilah, Miranda udah gregetan parah dengan si Daniel sampai-sampai ia langsung menonjok wajahnya dan film pun berakhir. Jujur aja, menurut gua sendiri, film ini memiliki konsep yang unik serta terlihat lucu maupun konyol. Tapi ya maklum aja dengan kualitas CGI-nya karena biaya produksi mereka tergolong low budget. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film Aquarium of the Dead. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.